Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan hati yang tenang, hati yang senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di antara teman-teman ini kalau ada yang sedih, Allah sirnakan kesedihannya. Kalau ada yang hatinya sedang bahagia, semoga menambah keceriaan hari-harinya, menambah semangat untuk terus beribadah. Kalau ada yang sakit di antara kita, semoga terus kuat untuk menyelesaikan pengobatannya, insya Allah. Semua dalam keadaan hati yang tenang untuk mendengarkan ceramah pada hari ini. Hari ini tema kita adalah tipu daya dunia. Ini sudah sering sekali mungkin teman-teman dengar. Uma akan bahas mengenai orang-orang yang hatinya terlalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia itu apa aja sih bentuknya? Cinta kepada dunia bentuknya macam-macam. Bisa mati-matian ngejar harta, bisa mati-matian kejar kedudukan, bisa mati-matian mau populer, melakukan berbagai macam hal supaya dicintai oleh orang tanpa mengindahkan larangan-larangan Allah. Kemudian cinta dunia juga termasuk jatuh cinta kepada makhluk, sehingga membuat dia akhirnya berzina dan membuat dia jauh daripada Allah SWT. Itu termasuk cinta dunia juga. Ujian-ujian dunia yang kadang-kadang kita nggak bisa tolak. Orang ujiannya macam-macam. Ada ujiannya berupa cinta dunia termasuk cinta anak berlebihan, cinta pasangan berlebihan, cinta makhluk berlebihan itu termasuk cinta tipu daya dunia tuh. Nah, hari ini kita akan bahas apa aja sih tanda-tanda cinta dunia, kemudian dunia itu dalam pandangan Islam itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Langsung aja bahas tentang tanda-tanda cinta dunia. Tanda-tanda kita ini mencintai dunia berlebihan. Teman-teman lihat dulu surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Surah Al-A'la berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah SWT dalam surah Al-A'la 16 sampai 17. Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Jadi di antara kita ada yang memilih kehidupan duniawi sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Maknanya apa? Teman-teman semua mau ngerasa belum tengah ya? Oke. Maknanya apa teman-teman semua? Maknanya adalah dunia ini indah. Dunia ini menggiurkan. Dan ada di antara kita yang terjangkit cinta dunia berlebihan. Tanda-tandanya apa? Pertama, tanda-tanda orang mencintai dunia berlebihan, dia mengorbankan agamanya. Dia mengorbankan agamanya dan lebih memilih kepada kekafiran. Atau dia mengorbankan agamanya demi tujuan cinta dunia itu tercapai. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Bersegeralah melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang musibah atau sebelum datang fitnah atau musibah. Seperti potongan malam yang gelap. Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang musibah seperti potongan malam yang gelap. Apa maksudnya? Yaitu seseorang yang ketika waktu pagi dalam keadaan beriman, sore hari nggak beriman. Ada pula yang sore harinya beriman, pagi harinya nggak beriman. Dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapat keuntungan dunia yang cuma sedikit. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya menjual agama? Apa maksudnya menjual agama? Menjual agama di sini maksudnya apa? Menukar agama kita dengan harta. Maksudnya apa? Mencari harta dengan cara yang haram. Menukar agama kita, menjual agama kita dengan kekuasaan. Maksudnya apa? Melakukan berbagai macam cara untuk dapat sebuah kekuasaan. Menukar atau menjual agama kita dengan kedudukan, menjual atau menukar agama kita dengan orang yang kita cintai. Artinya apa? Artinya Rasulullah ingin ingatkan kepada kita, bersegeralah melakukan amal soleh, karena nanti akan ada kejadian, paginya solehnya minta ampun, malamnya dia buat dosa. Atau malamnya soleh luar biasa, paginya dia buat dosa. Menjual agamanya itu maksudnya dia menukar agamanya dengan perempuan atau laki-laki gitu ya. Orang kalau udah jatuh cinta, sesoleh apapun dia, sehafal dia nah teman-teman semua.
Perbuatan zina nggak ujuk-ujuk langsung zina. Diawali dengan yang sedikit-sedikit dulu, baru nanti akan menuju kepada zina. Dia menjual agamanya dengan untuk dapat sebuah kedudukan. Dia menjual agamanya untuk menukarnya dengan harta. Jadi itu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW. Untuk lebih memahami, Uma ingin menceritakan satu kisah sebelum kita membahas tentang banyak hal tentang bagaimana sih pandangan Islam terhadap dunia. Eh, ada seseorang bernama Abdah bin Abdurrahim. Beliau mengisahkan satu kisah mengenai seorang penghafal Quran. Uma sengaja mengambil kisah ini karena mayoritas di sini yang bergabung adalah para penghafal Quran. Siapa Abdurrahman bin Abdah bin Abdurrahman ini? Beliau mengisahkan sebuah kisah eh, di masa tabi'in ya. Bagaimana pada saat itu para pasukan Islam hendak bertempur melawan Romawi. Seseorang ini yang tidak disebutkan namanya, si Fulan ini, dikisahkan oleh Abdullah bin Abdurrahman, adalah seseorang pemuda yang hafal Quran, terkenal dengan keilmuannya, kezuhudannya, ibadahnya, puasa Daudnya luar biasa, ibadahnya Masya Allah luar biasa. Dan beliau sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang sangat soleh ini pun terjerumus dalam perbuatan dosa, menukar agamanya, menjual agamanya demi seorang perempuan. Bagaimana kisahnya? Jadi pada saat itu pasukan Islam memasuki negeri Romawi, kemudian hendak bertarung, ya, dan si Fulan ini salah seorang pemuda ini yang penuh dengan ketakwaannya dan membaca menghafalkan Quran sepanjang hari ini, orang yang sangat berilmu ini, dalam proses perang tersebut, kemudian bertemu dengan salah seorang wanita dan jatuh cinta dengan wanita tersebut pada pandangan pertama dan mulai menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Singkatnya, pada saat itu, para rombongan atau kaum muslimin pulang kembali dan pria ini sudah terlalu jatuh hati dengan seorang wanita yang dia temuinya semasa perang. Maka seorang pemuda ini berniat untuk bersama dengan wanita tersebut. Maka akhirnya jauhlah dia dari kaum muslimin. Tinggalkan Quran, tinggalkan kaum muslimin, tinggalkan kumpulan orang-orang soleh demi perempuan ini, demi hidup bersama dengan perempuan ini. Sampai akhirnya suatu ketika umat Islam kembali lagi dan bertemu dengan pemuda tersebut dan kemudian bertanya kepada pemuda tersebut apa yang terjadi kepadanya, bagaimana dengan hafalan Quranmu, bagaimana dengan agamamu, karena dia menghilangkan itu semua, meninggalkan itu semua demi seorang perempuan ini. Kemudian apa yang dia lakukan, aku telah lupa semua isi Al-Quran. Ketika jatuh cinta pada perempuan ini, udah nggak pernah lagi menyentuh Quran. Ketika jatuh cinta pada perempuan ini, sudah lupa kepada Allah SWT. Perempuan ini menjadi satu-satunya yang ia cintai, yang memenuhi hatinya, yang memenuhi hari-harinya, yang memenuhi pandangan matanya, yang memenuhi pendengarannya. Nggak ada Allah lagi di hatinya. Nggak ada kaum muslimin, nggak ada orang-orang saleh lagi di sekitarnya. Cinta telah membutakan dirinya. Hati-hati nih untuk teman-teman yang jatuh cinta ini. Kadang-kadang kita nggak menyangka, oh saya kan orang soleh, nggak mungkin saya terjerumus dalam perbuatan dosa. Tapi kalau sudah cinta, biasanya orang-orang bisa melakukan segalanya tanpa memperdulikan apa yang Allah larang. Termasuk sang Fulan ini. Sang Fulan yang dikatakan seorang penghafal Quran yang sangat soleh. Kemudian apa kata si Fulan ini, kata pemuda ini, aku lupa semua isi Al-Quran kecuali 2 ayat saja, yaitu surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari semua Quran yang beliau hafalkan, beliau cuma ingat 2 ayat saja. Apa kata beliau? Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin daruhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Dalam surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Biarkan mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, kelak mereka akan mengetahui apa perbuatan mereka. Jadi 2 ayat yang beliau hafal ini seolah-olah menjadi ayat untuk nasihat bagi dirinya sendiri. Biarkan di dunia orang-orang ini bersenang-senang, makan-makan, dilalaikan dengan angan-angan yang kosong. Kelak mereka akan mengetahui perbuatan mereka. Jadi ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuknya, namun beliau nggak menggubrisnya, beliau tidak memperdulikannya. Beliau nggak memperdulikan ayat-ayat Allah. Begitu pula dengan sebagian dari kita, teman-teman semua. Dan kita semua, ini orang-orang yang belajar agama. Kita ini ngafalin Quran.
Teman-teman atau teman-teman yang nggak hafal Quran, teman-teman dengar ceramah pada hari ini. Teman-teman tahu ayat-ayat Allah. Teman-teman tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita nggak mengindahkan, nggak mendengarkan, bersikap seolah lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini adalah orang yang merasa nggak apa-apa buat dosa, atau Allah Maha Pengampun. Nggak apa-apa buat dosa, atau Allah akan selalu menerima keadaan saya. Kadang-kadang kita ini adalah orang yang seperti disebutkan Rasulullah SAW, paginya beriman, sorenya maksiat, sorenya kufur. Jual agama demi orang yang engkau cintai, atau menjual agama demi harta, menjual agama untuk urusan-urusan dunia. Kata Allah apa dalam surah Al-Hijr 2 dan 3? Biarin aja. Mereka di dunia senang-senang dengan angan-angan mereka yang kosong. Kelak mereka akan tahu akibat dari perbuatan mereka. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar apapun yang kau lakukan dalam kesendirian. Dan ini adalah tanda-tanda orang-orang yang cinta dunia. Dia tahu bahwa Allah larang, tapi dia masih lakukan. Tanda-tanda orang cinta dunia yang pertama adalah apa? Adalah mereka yang menjual agamanya. Agama yang sudah engkau pelajari mati Allah yang tidak pernah meninggalkanmu selama ini. Coba ingat-ingat, Allah nggak pernah ninggalin kita. Dalam keadaan sulit, Allah nggak pernah ninggalin kita. Tapi kita, saat kita maksiat, kita ninggalin Allah. Ya kan, kita nggak ingat Allah lagi lihat kita kan? Kalau kita lagi maksiat. Ini mah lagi nasihat diri Uma sendiri ya teman-teman semua. Bukan berarti Uma bicara begini, Uma lagi menasihati teman-teman. Enggak, Uma lagi menasihati diri Uma sendiri yang juga sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa tanda cinta dunia teman-teman semua? Tanda cinta dunia yang berikutnya adalah hati jadi lalai dalam mengingat akhirat. Teman-teman pernah belajar tentang akhirat kan? Teman-teman pernah belajar tentang hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala kan? Teman-teman pernah belajar tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kan? Kenapa tiba-tiba lupa? Kenapa tiba-tiba lupa ketika kita lagi buat maksiat? Kenapa tiba-tiba kita nggak ingat semua ayat-ayat yang kita sudah hafal itu? Semua ayat-ayat yang kita sudah pelajari itu, kenapa tiba-tiba lupa? Itu tandanya teman-teman mulai terjangkit penyakit cinta dunia. Hati jadi lalai dalam mengingat akhirat. Nggak ingat tentang ancaman-ancaman Allah. Sehingga kita malas dalam beramal soleh. Teman-teman, kita koreksi diri kita. Ada masa di mana kita begitu taat kepada Allah. Puasa Daud mungkin. Sholat malamnya nggak pernah tinggal. Semangat luar biasa. Tapi ada masa di mana kita jadi ngerasa kok kayak flat aja hatinya gitu. Tambah lagi nggak punya semangat dalam menjalani hal-hal ibadah. Kenapa? Kenapa engkau nggak semangat dalam menjalani ibadah-ibadahmu? Karena ada maksiat yang kau lakukan. Coba ingat-ingat dan coba renungi apa maksiat yang saya lakukan sampai hari ini. Apa maksiatnya? Maksiat macam-macam teman-teman semua. Ada maksiat hatimu kotor karena bertengkar dengan orang, engkau membenci seseorang, atau engkau melihat video-video porno yang tidak sepatutnya yang kau lihat, atau engkau melihat apa di sosial media yang sepatutnya tidak engkau lihat misalnya, atau engkau membenci ibumu atau ayahmu atau bertengkar dengan siapapun itu. Dosa-dosa itu yang membuat engkau jadi tidak semangat dalam beramal soleh, dan dosa-dosamu itu yang membuatmu susah dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hatimu yang kotor itu susah membuat ayat-ayat suci Al-Quran melekat di dalam pikiranmu dan di dalam hatimu. Jadi kalau di antara kita yang ngerasa kok gak hafal-hafal ya Qurannya ya, karena masih ada dosa yang engkau terus kerjakan beriringan dengan amal soleh yang kau lakukan itu. Jadi, teman-teman semua, cinta dunia itu, ya, contohnya adalah yang kedua, atau tanda-tandanya adalah hati kita jadi lalai dalam kata akhirat sehingga kurang dalam beramal saleh. Mat, apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta pada akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya kepada dunia. Dahulukan negeri yang kekal abadi yaitu akhirat dari negeri yang fana atau dunia. Ketiga, apa tanda kita cinta dunia? Kurang mendapatkan kelezatan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.